Hai, apa kabar? Saya Bram dari Action Coach South Jakarta. Hari ini saya akan memandu teman-teman dan Bapak Ibu sekalian untuk membuat sebuah rencana kerja 90 hari. Ini adalah suatu proses yang krusial untuk membantu Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan dalam bisnis maupun dalam kehidupan Anda. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu dulu apa sih 3 komponen utama yang akan kita lakukan dalam membuat 90 Day Plan ini. Nomor 1 adalah yang akan kita lakukan, kita ingin melihat dulu ke belakang apa saja sih yang sudah kita capai dan apa yang belum kita capai serta apa yang ingin kita bawa dalam perencanaan ke depan. Setelah itu kita ingin menentukan goals atau target apa yang ingin kita capai dalam periode berikutnya. Lalu dari situ yang terakhir adalah kita lakukan adalah kita pengen mengetahui baik dari strategi-strategi apa yang bisa membantu kita untuk mencapai goals dan target yang kita miliki. Lalu setelah kita melakukan 3 proses tersebut, kita langsung dapat menuangkannya ke dalam template plan yang kita punya. Oke, mari kita mulai yang pertama tentang melihat ke belakang apa yang sudah kita lalui. Siapkan kertas dan catatan Anda supaya proses ini akan bisa membantu Anda dalam betul-betul membuat plan atau rencana Anda. Silakan saya berikan waktu untuk Anda mengambil kertas dan catatan Anda. Oke. Beberapa pertanyaan yang bisa memandu Anda untuk Anda melakukan review ke belakang atas apa yang sudah terjadi adalah pertanyaan pertama, apa goals atau target yang Anda capai dalam periode ke belakang? Silahkan Anda tuliskan dalam kertas catatan Anda apa saja goals yang Anda dapatkan dalam periode ke belakang. Next, apa saja perbedaan yang telah dibuat oleh goals yang Anda capai tadi, baik kepada diri Anda ataupun kepada bisnis Anda. Sekali lagi, tidak ada benar, tidak ada yang salah dalam hal ini. Semua tergantung dari penilaian Anda sendiri. Silakan Anda tuliskan dalam kertas catatan Anda. Oke. Kemudian, apa sih yang belum Anda capai dalam periode sebelumnya yang sudah Anda rencanakan? Silakan Anda tuliskan juga dalam kertas catatan Anda. Mungkin tidak mudah untuk menerima, tapi dalam hal ini silakan Anda coba jujur kepada diri Anda sendiri. Apa yang Anda rencanakan yang belum Anda dapatkan? Jika memang Anda tidak pernah membuat rencana sebelumnya, mungkin itu adalah umpan Anda untuk berikutnya. Silakan Anda masukkan ke dalam kertas catatan Anda. Oke, kemudian dari hal-hal yang Anda belum capai tapi Anda rencanakan tersebut, apa yang menjadi impact atau dampak karena itu tidak tercapai? Baik bagi diri Anda maupun bagi bisnis Anda. Oke, sekali lagi, apa dampak dari goals yang tidak tercapai yang sudah Anda rencanakan itu bagi diri Anda sendiri maupun bagi bisnis Anda? Silakan Anda tuliskan dalam kertas catatan Anda. Oke, good. Setelah Anda melihat apa yang sudah Anda capai dari perencanaan sebelumnya, apa yang Anda belum capai dari perencanaan sebelumnya, menurut Anda sendiri apa sih hal-hal yang mungkin masih perlu Anda bawa dalam perencanaan berikutnya? Bagi hal-hal yang menurut Anda oke, saya rasa hal tersebut tidak jadi saya bawa deh, tidak apa-apa Anda tinggalkan. Tapi buat Anda melihat, oh ada yang belum tercapai, ada yang perlu tetap saya bawa. Apa sih kira-kira hal tersebut? Silakan tuliskan dalam kertas catatan Anda. Oke, good. Itu adalah bagian pertama dari bagaimana Anda melakukan sebuah perencanaan, yaitu adalah kita melihat ke belakang dari periode sebelumnya apa yang sudah kita capai, yang belum kita capai, dan apa yang perlu kita bawa untuk perencanaan berikutnya. Di dalam buku Planning Day Anda atau buku Growth Log Anda bisa menemukan hal itu di halaman, jika Anda berada, sebagai contoh, jika Anda berada di kuartal 3, Anda bisa menemukan itu di halaman 74 sampai dengan halaman 75. Ya, jika Anda memiliki buku Planning Day ini.
Mari kita lanjutkan. Sebelum melangkah, saya pengen bertanya pada diri Anda sendiri, ya, untuk memberikan energi ataupun untuk sebagai refleksi kepada diri Anda sendiri. Apa satu kata yang bisa menggambarkan periode sebelumnya? Good. Bila itu adalah hal yang positif, jadikan itu energi bagi Anda. Bila itu adalah suatu hal yang negatif, oke, jadikan itu pembelajaran buat kita di periode berikutnya. Langkah yang kedua yang akan kita lakukan adalah yang kita sebut dengan nama setting the goals, atau menentukan tujuan-tujuan apa dan target-target apa yang ingin kita capai. Idealnya, goals yang ingin kita capai dalam 90 hari ke depan adalah pecahan dari goals apa yang kita susun dalam 1 tahun. Itu akan dipecah-pecah menjadi goals-goals kecil dalam setiap 90 hari kerja. Ya, namun dimanapun Anda berada pada periode apapun saat ini, ya, yang perlu kita perhatikan pada saat Anda menentukan goals atau target apa yang ingin Anda capai adalah prinsip yang kita sebut dengan nama prinsip SMART. Apa itu SMART? Ketika Anda membuat sebuah goal atau tujuan tersebut harus nomor satu adalah spesifik. Semakin spesifik sebuah tujuan semakin memudahkan Anda untuk mencapainya. Yang kedua adalah measurable. Ada yang bisa diukur dari hal yang sudah spesifik tersebut. Yang ketiga adalah attainable. Attainable di sini adalah nomor satu terkait dengan apakah goals tersebut sudah pernah ada yang melakukan sebelumnya di dunia ini sehingga Anda merasa bahwa itu bukan hal yang impossible untuk Anda lakukan. Yang kedua adalah diri Anda sendiri. Apakah Anda pernah melakukan sesuatu yang paling tidak mendekati dengan goals tersebut sehingga hal itu bisa menjadi attainable alias realistis bagi Anda. Oke. Yang keempat adalah memastikan bahwa goals yang ingin Anda taruh di dalam periode tersebut adalah goals yang relevan. Tujuan itu relevan dalam fase bisnis Anda sekarang, fase hidup Anda saat ini. Dan yang terakhir adalah goals tersebut punya time frame alias punya jangka waktu kapan ini ingin dicapai. Saya berikan sebuah contoh sebuah goals yang SMART. Saya akan berikan sebuah contoh yang sangat sederhana dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, ketika orang suka ditanya oke, apa sih goals atau target Anda? Misalnya ada orang jawab bahwa target saya adalah saya ingin menjadi lebih sehat. Oke, terdengar seperti sebuah goals, tapi itu bukanlah sebuah goals yang SMART. Karena sehat seperti apa? Apakah sehat seperti seorang Cristiano Ronaldo, seorang atlet, atau sehat seperti model Victoria's Secret, atau sehat seperti seorang Aderai? Ya, sangat berbeda-beda, sehingga kita harus membuatnya menjadi SMART. Ya, katakanlah untuk indikator sebuah yang Anda katakan lebih sehat adalah Anda membuat sebuah goals bahwa saya ingin menurunkan berat badan saya 12 kg dalam 12 bulan ke depan. Menurut Anda apakah itu sudah cukup SMART? Spesifik? Yes. Menurunkan berat badan. Measurable? Bisa diukur berat badan? Sangat bisa diukur dengan sebuah timbangan. Attainable? Menurunkan 12 kg dalam waktu 12 bulan. Saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah sudah pernah ada orang yang melakukan itu? Saya rasa sudah pernah ada, jadi itu bukan sesuatu yang impossible. Kemudian saya bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya pernah melakukan goals ya, yang mendekati hal tersebut? Katakanlah 12 kg dalam 12 bulan, berarti 1 kg dalam 1 bulan. Apakah sebelumnya saya pernah mungkin paling tidak 1 kg dalam 3 bulan saya menurunkannya? Kalau sudah pernah, berarti itu masih attainable buat saya. Relevan. Apa relevansinya untuk saya dalam fase kehidupan saya atau fase bisnis saya saat ini? Katakanlah tahun depan, kenapa saya melakukan goals ini adalah karena tahun depan saya akan mengikuti lomba mendaki gunung. Sehingga dengan menurunkan berat badan 12 kg, itu akan membantu saya untuk lebih mudah dalam mendaki gunung tahun depan. Okay. Kemudian time frame-nya adalah 12 bulan. So, itu adalah sebuah goals yang cukup SMART. Yeah. Katakanlah ada goals yang lain. Katakanlah goals saya adalah saya ingin menjadi orang yang lebih kaya. Apakah itu sudah cukup SMART? Saya rasa belum ya. Karena tidak cukup spesifik, tidak ada ukurannya, tidak jelas attainable atau tidak, relevansinya tidak jelas, time frame-nya tidak jelas. Karena apa?
Apakah dengan saya berikan Anda uang 5.000, ya Anda sudah lebih kaya dari 1 detik sebelumnya? Tidak jelas, bukan? So, untuk ini, saya ingin lebih kaya. Mari kita buat lebih spesifik. Saya ingin mencapai target penjualan atau omset sebesar 1,2 miliar dalam 12 bulan. Lebih spesifik, bukan? Kemudian bisa diukur. Kemudian attainable atau tidaknya tergantung. Apakah Anda sudah pernah melakukan itu sebelumnya, ada hal yang mendekati, kemudian apakah di dunia ini sudah pernah ada orang mencapai 1,2 miliar dalam 12 bulan? Saya rasa tidak impossible untuk itu, banyak sudah melakukannya. Relevan. Apa relevansinya goals tersebut bagi bisnis Anda? Katakanlah, saya harus mencapai 1,2 miliar karena tahun depan saya harus membuka cabang baru sehingga saya butuh nilai penjualan yang besar untuk saya mendapatkan cash yang cukup untuk membuka cabang yang baru. Katakanlah seperti itu. Time frame 12 bulan. Oke. So, pastikan Anda men-set sebuah goals yang smart untuk periode berikutnya. Oke. Terkait dengan sebuah goals atau tujuan ataupun target itu, pada saat orang sudah memilih bisnis sebagai kendaraan dalam hidupnya untuk mencapai tujuannya, goals dalam bisnisnya biasanya tidak jauh-jauh dari dua hal. Yang pertama adalah goals yang terkait dengan seberapa banyak uang yang dia ingin hasilkan, lebih baik. Seberapa banyak waktu yang ingin dia hasilkan juga, waktu luang lebih banyak. Terkait dengan yang pertama, uang lebih banyak, biasanya terkait dengan jumlah klien, terkait dengan jumlah omset, terkait dengan profit. Dan jika Anda adalah orang yang sudah pernah membaca framework action code sebelumnya, bagaimana cara kita untuk membuat goals dari jumlah uang yang ingin kita inginkan itu tercapai, kita akan membedahnya dengan menggunakan 5-way strategy. Kemudian yang berkaitan dengan waktu, jika kita inginkan waktu lebih banyak, goals Anda berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan ingin waktu lebih banyak, apapun goalsnya itu, pasti ujung-ujungnya adalah terkait dengan bagaimana membuat bisnis Anda lebih autopilot. Katakanlah goals Anda sebelumnya adalah tadi, saya ingin membuat sebuah SOP bagaimana memasukkan database sales ke dalam CRM management dalam waktu 1 bulan sudah selesai. Itu adalah sebuah goals yang terkait dengan bagaimana membuat bisnis Anda lebih autopilot, katakanlah seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan adalah untuk bisa mendapatkan membuat goals itu lebih jelas, kita akan dibantu dengan yang namanya adalah 6 steps checklist. Di situ kita akan mendapatkan banyak strategi-strategi, banyak juga insight-insight untuk tahu, oke, kira-kira apa yang akan saya rencanakan, strategi apa untuk membuat bisa lebih autopilot. Oke. Sekarang silakan Anda tuliskan dulu di dalam kertas Anda, goals seperti apa sih yang terkait dengan uang, nominal uang, dan goals apa yang terkait dengan membuat bisnis Anda lebih autopilot sehingga Anda mendapatkan lebih banyak waktu. Untuk exercise yang ini, tidak ada benar, tidak ada yang salah. Ini adalah semua keinginan Anda. Oke, silakan Anda lakukan terlebih dahulu. Saya berikan waktu untuk melist goals apa saja yang Anda ingin dapatkan di periode ini. Berikutnya akan kita lakukan adalah, jika Anda sudah cukup jelas akan goals Anda, katakanlah untuk goals yang terkait dengan uang, Anda sudah cukup memiliki kejelasan berapa sih omset yang Anda inginkan, berapa sih profit yang Anda inginkan, berapa sih kira-kira jumlah klien yang harus saya dapatkan atau saya inginkan dalam periode berikutnya. Yang akan kita lakukan adalah untuk membantu kita menentukan strategi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan goals tersebut adalah kita akan membuat simulasi terlebih dahulu atas data dari periode sebelumnya. Katakanlah sekarang Anda berada pada kuartal ketiga dari tahun ini. Berarti yang akan kita simulasi pertama adalah data kuartal 2 atau kuartal sebelumnya dari langkah 5 ways kita. Seperti yang saya sudah terangkan sebelum-sebelumnya, apa sih kerangka 5 ways ini? Kerangka 5 ways adalah sebuah kerangka bisnis di mana kita berfokus bukan pada akibat, tapi kita akan berfokus pada penyebab. Di mana saya akan tegaskan sekali lagi, seorang pemilik bisnis biasanya akan lebih peduli pada yang angka terkait dengan clients, angka yang terkait dengan omset, angka yang terkait dengan profit. Sekali lagi,
Anda sebagai bisnis, saya cukup yakin bahwa yang Anda perlukan adalah lebih banyak angka terkait dengan klien, angka terkait dengan omset atau revenue, angka terkait dengan profit. Oke. Namun ketiga hal tersebut adalah hal yang tidak bisa Anda kendalikan. Yang bisa Anda kendalikan hanyalah penyebabnya, yaitu adalah hal-hal yang berada di sebelum tanda sama dengan. Jika Anda ingin menaikkan jumlah klien, apa yang harus Anda lakukan? Anda harus meningkatkan jumlah prospek atau leads, dan Anda bisa membuat conversion rate-nya lebih baik lagi. Bagaimana Anda mengkonversi prospek menjadi clients? Bagaimana Anda bisa punya omset lebih banyak? Bagaimana clients yang Anda sudah punya, Anda membuat mereka memiliki transaksi lebih sering dengan Anda dalam satu periode? Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa mereka akan spending uang lebih banyak lagi dalam satu periode dengan Anda? Setelah Anda bisa meningkatkan jumlah omset Anda. Sedangkan untuk profit sendiri, bagaimana Anda bisa memastikan bahwa omset yang Anda punya ini, Anda punya margin lebih baik lagi dari periode sebelumnya. So, kalau misalnya Anda sudah memiliki angka ini, silakan Anda simulasikan. Ya. Mulailah terlebih dahulu dari angka yang Anda sudah tahu. Ya, biasanya angka-angka yang ada dalam laporan keuangan Anda. Apakah itu omset, apakah itu profit, untuk mengetahui angka-angka mana sampai dengan seluruh angka-angka ini terisi. Katakanlah Anda punya omset $100.000. Kemudian Anda tahu bahwa barang Anda rata-rata Anda jual $100. Ya, maka dari sini kemudian dalam satu periode paling banyak orang bertransaksi satu kali. Sehingga Anda bisa melihat bahwa oke, kira-kira klien saya dalam satu periode adalah 1.000. Kemudian dari 1.000 itu, ya Anda pengen tahu conversion rate Anda berapa biasanya. Ya. Dari 1.000 klien ternyata didapatkan dari, oke, saya punya strategi saya untuk marketing hanya satu misalnya, yaitu menggunakan Google Ads yang ada landing page-nya. Kemudian ternyata ada 4.000 orang yang membuka Google Page dan mengisi landing page-nya. Dari 4.000 itu hanya 1.000 yang menjadi klien, berarti saya punya conversion rate sebanyak 25%. Dan kemudian di dalam laporan keuangan Anda, ternyata profit saya dalam periode sebelumnya adalah $25.000. Sehingga margin saya tahu adalah 20%. So, itu adalah kira-kira bagaimana cara Anda mensimulasikan angka 5 ways Anda di periode sebelumnya. Lalu apa yang mau kita lakukan? Kedepannya adalah kita ingin melihat strategi apa yang mau kita pilih untuk meningkatkan hal-hal tersebut. Katakanlah Anda melihat figur seperti ini, ya. Katakanlah Anda melihat figur seperti ini, lalu Anda terbesit ide, apa yang akan saya lanjutkan sebelumnya? Apa yang akan saya lakukan sesudahnya? Sebelumnya, sebelum saya lanjutkan, silakan Anda simulasikan dulu bagaimana angka 5 ways Anda di periode sebelumnya. Silakan, saya berikan waktu untuk Anda melakukannya. Oke, kalau sudah, sekarang mari kita lihat simulasi ini kembali. Ya. Katakanlah ini adalah angka 5 ways Anda. Ya, kemudian Anda menganalisis dari sini, dalam satu periode ternyata masih banyak peluang yang bisa saya hasilkan untuk membuat saya punya omset lebih banyak. Ya. Kita lihat dari bawah. Nomor 1, margin saya hanya 25%. Seharusnya saya bisa membuat ini menjadi lebih baik. Ya, nanti Anda pikirkan bagaimana strateginya. Oke, sepertinya saya bisa melakukan strategi di sini. Kemudian average dollar sales saya cuma $100. Ya. Katakanlah saya masih punya peluang untuk membuat average dollar sales orang spending lebih banyak dari $100 dalam satu periode waktu. Oke, saya akan mengerjakan nanti. Anda melihat number of transaction saya dalam satu periode, ya katakanlah dalam 3 bulan, saya hanya bisa membuat mereka membeli dari saya 1 kali. Tapi saya rasa masih ada peluang untuk membuat orang ingin membeli lebih dari 1 kali. Oke, saya akan pilih strategi untuk itu nanti. Kemudian conversion rate. Saya melihat saya sudah punya 1.000 pelanggan yang berasal dari conversion rate 25%. Saya rasa lead saya atau prospek saya sudah cukup banyak, 4.000. Saya hanya ingin membuat conversion rate saya lebih baik, katakanlah menjadi 2 kali lipat barangkali, ya, sehingga jumlah klien saya akan semakin banyak dari situnya. Sedangkan untuk leads, mungkin karena saya sudah puas, oke, saya akan tetap mempertahankan strategi saya yang tadi saya menggunakan Google Ads, ya ada landing page, saya akan tetap di situ. Oke. Dari sini yang akan saya lakukan adalah saya akan mengambil lembaran 5 ways.
Di sini sudah ada strategi-strategi yang akan membantu Anda menentukan apa kira-kira strategi yang tepat untuk meningkatkan aspek-aspek yang menjadi penyebab. Oke. Katakanlah saya ingin meningkatkan margin. Oke, bagaimana cara saya meningkatkan margin? Katakanlah untuk periode ke depan, strategi yang akan saya lakukan adalah saya akan melakukan efisiensi dari biaya-biaya tetap yang tidak masuk akal atau tidak produktif. Oke, itu adalah strategi saya di sini. Saya sudah memberikan satu strategi di sini. Kemudian untuk meningkatkan average dollar sales, katakanlah, untuk kedepannya sepertinya untuk meningkatkannya saya akan membuat lebih banyak lagi paket-paket produk dan bundling service untuk bisa meningkatkan orang spending lebih besar. Well, itu adalah strategi saya. Kemudian untuk meningkatkan jumlah transaksi, sepertinya saya tidak pernah mengingatkan orang ya menggunakan email reminder untuk mereka membeli ya, di dalam satu periode. Baiklah, saya akan menggunakan strategi email reminder, katakanlah seperti itu. Lalu untuk meningkatkan conversion rate, yang akan saya lakukan adalah saya akan membuat sebuah sales script untuk digunakan oleh tim saya. Baik, itu yang akan saya lakukan. Baiklah. So, dengan melakukan strategi-strategi yang saya katakan tadi, maka saya memiliki kepercayaan bahwa oke, sepertinya untuk conversion rate dengan saya menggunakan sales script, saya bisa meningkatkan menjadi 50%. Maka kalau bila flow prospek saya tidak berubah, ya, saya akan memiliki 2000 klien baru. Kemudian dengan melakukan email reminder, saya berharap oke, kira-kira mereka akan bisa bertransaksi dengan saya lebih sering sehingga rata-ratanya bisa naik. Oke, tidak usah muluk-muluk naik 2 kali, katakanlah itu akan naik jadi 1,1. Ya, kemudian average dollar sales adalah dengan menggunakan bundling dan lain sebagainya. Saya sepertinya bisa meningkatkan itu naik menjadi katakanlah $110. So, berapa angka saya yang baru? Saya akan ambil kalkulator dan saya hitung. Angka saya menjadi 242.000. Cukup signifikan, bukan? Kemudian margin dengan saya memangkas biaya-biaya tetap yang tidak perlu, seperti saya yakin untuk naik 10% katakanlah, menjadi 27,5% margin saya. So, berapa angka saya yang baru? Well, angka saya menjadi 66.650. Ya. So, ini adalah gambaran apa yang Anda lakukan. Ya, Anda memilih strateginya, ya, kemudian Anda akan mencoba menerapkan ini dan Anda akan mengukur hasilnya. Ya, apakah strategi yang tadi sudah saya pilih di dalam setiap aspek-aspek ini benar-benar membuat saya mendapatkan hasil yang saya inginkan di sebelah sini. Ya, simulasi ini bisa Anda lakukan ya berbagai macam caranya. Yang penting adalah Anda nanti memiliki hasil sebelumnya, kemudian prediksi Anda ke depannya. Ini adalah bisa menjadi goals-goals yang mungkin Anda sudah tuliskan tadi, ya. Profit Anda, omset dan revenue Anda, atau mungkin jumlah klien yang Anda inginkan. Oke, itu adalah tentang bagaimana cara kita menyusun strategi untuk mendapatkan nominal uang, ya, sesuatu yang measurable dalam bisnis Anda. Oke, silakan saya berikan Anda waktu dulu untuk bisa menyelesaikan prediksinya untuk periode kedepannya seperti apa. Silakan saya berikan waktu. Oke, kalau Anda sudah tuliskan, jangan lupa gunakan 5 ways chart Anda untuk membantu Anda membrainstorm kira-kira strategi apa ya yang akan saya tuangkan ke dalam plan saya yang akan menjadi komitmen saya dalam 90 hari ke depan. Silakan Anda tentukan juga strategi di dalam setiap aspek ini apa saja. Ya, dari ini tidak ada benar, tidak ada salah, mau Anda kelima-limanya Anda berikan strategi, atau Anda hanya akan fokus ke beberapa, atau mungkin hanya satu aspek namun beberapa strategi.
Well, ada yang lebih tahu setelah melihat figur 5 ways Anda. Oke. Yang terakhir adalah goals yang terkait dengan membuat bisnis Anda lebih autopilot. Apa yang akan Anda lakukan? Di dalam buku Planning Day Anda atau Growth Club, silakan Anda buka di halaman 17 sampai dengan 30. Di sana akan ada list yang kita sebut dengan nama 6 steps checklist. Di dalam 6 step checklist tersebut, dari halaman 17 sampai dengan halaman 30, Anda akan menemukan kira-kira hal apa yang bisa saya lakukan untuk membuat bisnis saya menjadi lebih berkembang, lebih autopilot. Aspek-aspek apa saja yang ada di situ yang bisa membantu saya untuk mendapatkan tadi jumlah nominal yang saya inginkan. Again, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Yang Anda perlu lakukan adalah memastikan, oke, dari banyak checklist ini, mana kira-kira yang bisa membantu saya untuk mendapatkan goal saya dalam 30 hari ke depan, 90 hari ke depan, dalam periode berikutnya. Silakan Anda list sesuai dengan kebutuhan Anda dan sesuai dengan kemampuan Anda untuk melaksanakannya juga. Karena nanti pada akhirnya strategi-strategi ataupun checklist yang ada di sini yang mau dilakukan itu adalah yang menjadi komitmen Anda untuk melakukannya. Jadi pastikan bahwa pada saat Anda memilih yang ada di sini dan Anda komitmen untuk mengerjakannya, Anda punya kemampuan atau resource untuk mengerjakannya. Oke. Selain 6 step checklist yang bisa membantu Anda untuk mengetahui apa kira-kira strategi yang perlu Anda susun untuk bisa membuat bisnis Anda lebih autopilot, mendapatkan goals Anda yang tadi membuat Anda punya waktu dan bisa lebih autopilot, adalah Anda bisa menggunakan 4 ways chart. 4 ways chart berisi adalah sistem apa sih yang perlu saya perbaiki dalam bisnis saya. Ada 4 aspek di sini, dari mulai people and education, delivery and distribution, testing and measuring, serta sistem and teknologi. Mana dari mungkin checklist yang ada di sini yang akan saya kerjakan di 4 ways chart ini yang akan saya masukkan ke dalam strategi saya. Oke. Saya berikan Anda waktu untuk memilih atau menentukan dari 6 step checklist tersebut mana-mana yang kira-kira penting dan prioritas bagi Anda untuk Anda perbaiki atau improve. Kemudian juga dari 4 ways chart juga mana-mana dari hal itu yang juga penting bagi Anda. Jika sudah, sekarang adalah saatnya kita untuk menentukan final dari plan kita. Dari sesi yang awal tadi, kita sudah melihat ke belakang apa yang sudah terjadi, kita sudah tahu apa yang sudah kita capai, apa yang belum kita capai, apa yang kira-kira perlu kita capai ke depannya. Kemudian kita juga sudah menentukan goals-goals apa saja yang penting dalam bisnis dan kehidupan kita. Dan kita juga sudah membrainstorm cukup banyak strategi dan cukup banyak hal yang bisa kita lakukan untuk membuat bisnis kita lebih autopilot, mendapatkan nominal angka yang kita inginkan dalam bisnis. Oke. Sekarang saatnya kita akan memformulasi dalam 90-day plan dari berbagai hal yang sudah Anda dapatkan tadi, baik itu strategi, 5 ways maupun itu adalah dalam 6 step checklist. Yang Anda lakukan adalah sekarang Anda akan menuangkannya ke dalam 90-day plan template seperti ini. Oke. Anda dapat menggunakan template ini dan Anda bisa menggunakan post-it seperti ini untuk Anda tempelkan di dalam template planning ini. Berapapun yang strategi yang sudah Anda brainstorm, kemudian
Anda akan tuangkan ke dalam sini, sehingga hasil akhirnya adalah contoh seperti ini. Oke. Silakan saya berikan waktu untuk Anda menuliskan hal-hal apa saja yang akan menjadi prioritas Anda dan menjadi komitmen Anda dalam 90 hari ke depan. Jika sudah, Anda akan tuangkan dalam bentuk seperti ini. Ini adalah sebuah contoh saja yang Anda bisa menuliskan dengan lebih baik. Sebagai contoh, Anda taruh di sini. Ini terdiri dari 4 minggu, ya. Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Ya, minggu pertama misalnya Anda sudah taruh di sini, minggu kedua tidak ada yang menjadi prioritas Anda mau lakukan, minggu ketiga, minggu keempat, dan seterusnya sampai dengan bulan yang ketiga. Ya. Ini adalah sebuah contoh dan saya berharap Anda bisa membuat juga yang seperti ini sehingga Anda akan memiliki panduan dalam 90 hari ke depan apa yang ingin Anda capai dan apa yang harus Anda lakukan dan apa yang harus Anda komitmen untuk lakukan untuk mendapatkan apa yang ingin Anda dapatkan. Sekian dari saya, semoga ini bisa membantu Anda untuk membuat sebuah 90 day plan yang terukur, kemudian juga di plan yang membantu Anda untuk lebih fokus ya dalam mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sampai bertemu lagi dalam sharing selanjutnya. Semoga Anda bisa mendapatkan 90 day plan yang benar-benar membantu Anda. Sampai jumpa.